Yuk, Ya. yuk dari Bundaran HI jalan deui. Ya, kita lanjut. Kang Gun-Gun Herianto, analis politik sudah tiba. Ya, selamat malam. Kenapa tadi Cepopong menggunakan istilah Bundaran HI? Karena judulnya Golkar menuju Istana. Dalam perjalanan pasti ada halangan-halangan. Bisa tabrakan, bisa juga ditangkap sama polisi dalam operasi patuh ya. Kalau Anda sendiri, apakah Anda sepakat bahwa dengan masuknya Golkar ke perahu pemerintahan merupakan pintu masuk untuk reshuffle kabinet? Ya, lagi-lagi kalau soal isunya dibikin lebih sederhana menjadi soal reshuffle, itu kan pada presiden, ya kan? Ya. Orang selalu bicara bahwa itu Prerogatif. hak prerogatif, Ya. hak prerogatif, semua pasti sepakat. Ya. Tetapi kemudian saya melihat ada dua hal dalam konteks pola hubungan. Pertama, apakah kemudian masuknya Golkar itu selalu prosesnya adalah barter dengan sesuatu yang sifatnya konkret, misalnya indikatornya seperti kursi Kursi atau lebih pada dimensi yang lebih luas. Apa Misalnya bagaimana soal keterlibatan Golkar dalam konteks pemerintahan. Itu kan tidak selalu kursi kan, tetapi juga banyak hal sebenarnya. Misalnya policy yang menguntungkan Golkar. Itu kan juga harus dibaca sebagai sebuah insentif bagi Golkar. Kemudian yang kedua, bagaimana memosisikan langkah Golkar dalam kepemimpinan yang baru. Itu yang juga harus dilihat. Ini yang saya sebut sebagai mengelola kerentanan. Figur Pak Setnov itu tentu harus punya daya tahan. Di internal aspeknya psikopolitis. Ya. Problem yang terbesar bagi Setnov hari ini adalah mengelola faksionalisme yang terjadi di internal, fragmentasi kekuatan politik yang kemudian sudah berjalan ke area konflik yang bukan hanya bipolar tapi multipolar di era Pak Abu Rizal Bakri dan eranya Pak Agung Laksono 1,5 tahun. Oleh karena itu daya tahan dia tentu memerlukan juga proses afiliasi politik. Ya kan? Afiliasi politik Afiliasi dengan politik bergabung ke tentu pemerintah dengan itu? sekarang yang kita sebut sebagai kekuatan referen power. Dan referen power itu tentu salah satunya bersinggungan dengan kekuasaan. Dan itu udah habitusnya Golkar. Ya. Kalau kemudian kita baca dalam dimensi yang lebih makro seperti itu, maka saya melihat posisi bergainingnya Golkar itu menurut saya tidak selalu di kursi. Tetapi aspek pengakuan, aspek kemudian akomodasi politik yang tentu juga Setnov penting untuk mempertahankan posisi politiknya sekarang yang menjadi nahkoda Partai Golkar. Perlindungan hukum termasuk? Ya, itu yang saya bilang kerentanan-kerentanan yang sekarang ini ada, itu tentu harus kemudian ditutupi. Salah satunya menurut saya adalah dengan proses-proses politik antara Golkar itu dengan kekuasaan yang hari ini dipimpin oleh Pak Jokowi. Kalau tidak kursi, apa? Apakah dengan menguasai suara Golkar di parlemen atau memperlunak suara Golkar? Ya, kalau tadi Bang Latif simak, yaitu yang saya sebut sebagai pola relasi kuasanya. Oke. Ya kan, ini yang kalau kemudian kita maknai, tidak selalu dimensinya adalah kursi bagi Golkar hari ini loh, ya. Beda dengan Golkar sebelumnya. Kalau kemudian besok ternyata ada konstelasi yang berubah, nah inilah yang menurut saya akan dimainkan posisi strategisnya Golkar di DPR. Misalnya sekarang kan sebagai pemenang kedua di legislatif tentu punya kursi yang bisa dinegosiasikan. Tetapi menurut saya sekarang ini menurut saya belum sampai di dimensi itu. Sekarang baru menata, memastikan bahwa Golkar di bawah nahkoda baru ini bisa diterima oleh stakeholder politik yang sekarang kemudian berhimpitan atau beririsan dengan kepentingan Partai Golkar. Baik. Bung Latif, boleh Ya, saya tambah? boleh. Menarik apa yang disampaikan oleh Bung Gugun ya. Ya. Tapi yang ingin saya ingatkan bahwa Golkar ini different. Bukan saya mau membedakan dengan partai lain, tapi saya ingin mengatakan bahwa posisi Golkar itu ya sebagai sebuah partai politik, dia tidak bersandar kepada top management. Artinya bahwa akarnya itu sudah kuat di bawah. Tidak usah tergantung kepada referensi power tadi itu. Mau siapapun yang menjadi ketua umum, Iya. ini mesin politik ini berjalan. Mesin politik ini berjalan gitu ya. Nah oleh karena itu Anda lihat misalnya kemarin, bagaimana sebuah tradisi baru berdemokrasi yang kita buat untuk calon ketua umum saja, kita bikin debat publik. Oke. Saya mau tanya di sini,
Ada nggak yang berani bikin debat publik seperti itu? Gitu ya. Dalam arti di sini adalah apa? Kalau kemudian Pak Abu Rizal Bakri pada waktu itu mencalonkan juga misalnya di situ, dia harus ikut debat publik di situ. Nah, itu kemudian tidak mengakibatkan terjadinya mandeknya proses mesin politik di Partai Golkar. Nah, oleh karena itu menurut pandangan saya apa yang disampaikan oleh Bung Gugun benar. Tetapi kemudian harus dilihat bahwa sebuah partai yang sudah yang semakin mature itu nggak bersandar kepada top manajemen gitu ya. Boleh top manajemen boleh berganti-ganti. Tetapi pemilih tradisional kita ini kuat sekali. Saya setuju sekarang ini adalah persoalan Golkar itu memang kalau saya membaca ya Denny J.A. mengatakan brandingnya aja, dibikin brandingnya aja. Ada ide dan gagasan yang segar, yang baru. Tapi yang memang yang kita siapkan sekarang itu adalah kita melakukan rekonsiliasi ideologi, rekonsiliasi organisasi, dan rekonsiliasi kader. Kemudian dalam rangka mensinergikan gagasan ini dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, kami mempunyai pendekatan parlemen, politik parlemen, dan politik anggaran gitu loh. Nah ini kalau misalnya kita kita sinergikan, menurut pandangan saya luar biasa efektivitas pemerintahan yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ini satu yang perlu ditambah. Ya. Ini dari tadi dia ngomong Golkar itu mendukung pemerintah. Terminologi yang dianut atau yang diputuskan di Munaslup Bali tidak menyebut pemerintah pusat. Yang disebut mendukung pemerintah. Artinya? Dan secara struktural tata negara kita ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tapi karena ketua umum dan Bapaknya harus menjadi pusat. kewajiban, menjadi kewajiban Golkar dan apabila konsekuen dengan keputusan Munaslup harus secara struktural juga mendukung di mana saja secara nasional. Termasuk Itu betul, di daerah. betul. Termasuk di kabupaten. Baik. Betul, Jody betul. Bung Peri, kalau misalnya bukan kursi yang diinginkan oleh PAN, P3 maupun Golkar, tapi kemudian melemahnya atau melunaknya suara mereka di parlemen, apakah eksistensi KMP selama ini kemudian menjadi hilang? Kan gini, kalau di parlemen menurut saya seluruh partai-partai, baik yang di KMP maupun bukan, yang di parlemen, 100% saya rasa semuanya mendukung pemerintah. Hampir semua dari usulan pemerintah itu disetujui oleh partai-partai, termasuk dari Partai Gerindra. Kecuali kemarin ada beberapa masalah yang kemudian oleh Partai Gerindra ditolak. Soal penyertaan modal negara, kemudian soal tax amnesty dan lain sebagainya. Tetapi hampir sebagian besar usulan dari pemerintah itu didukung oleh mayoritas hampir seluruh partai-partai yang ada di parlemen. Itu artinya sebenarnya kalau secara politik ini meskipun Partai Gerindra seringkali dalam pandangan masyarakat itu ditempatkan sebagai oposisi, tetapi sebenarnya di parlemen kita juga sifatnya mendukung pemerintah bila mana ada hal-hal yang memang baik, dan itu sudah disampaikan oleh Pak Prabowo beberapa kali juga. Tapi ketika ada masalah yang tidak baik dan dianggap oleh Partai Gerindra juga tidak segan-segan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ya nggak apa-apa Partai Gerindra sendiri ngelawan karena kebenaran itu, Bang Latif, itu tidak ditentukan oleh mayoritas. Kadang-kadang kemenangan itu bisa ditentukan oleh minoritas yang kreatif. Jadi menurut hemat saya sebenarnya perdebatan soal di parlemen menurut saya efeknya akan sangat kecil bagi pasca masuknya PAN dan apalagi Golkar di parlemen. Yang lebih besar di mana? Yang menurut saya efeknya tadi seperti saya sampaikan ke istana. Karena kuah ideologi sebenarnya mungkin malah Partai Gerindra lebih mirip dengan PDI Perjuangan. Tetapi partai yang lain, mohon maaf, Golkar dalam hal ini secara ideologi mungkin kemudian apalagi kalau kemudian masuknya itu dibarengi dengan semacam barter transaksi politik yang kemudian itu bersifat hal-hal yang non politis, menurut saya itu akan menyebabkan beberapa partai-partai terutama secara ideologis ini PDI Perjuangan dan mungkin juga Nasdem dan juga partai-partai yang lain yang sama kira-kira secara ideologis itu juga agak sedikit terganggu atau kurang nyaman. Belum lagi kalau kemudian sebabnya itu karena keterampilan politik dari hasil masuknya partai-partai ke istana itu menyebabkan kemudian Presiden bingung. Bingung karena kemudian saya nggak percaya kalau kemudian seperti tadi
Nasdem menyampaikan kalau kemudian kursinya Nasdem dikurangi 1 itu tidak menimbulkan reaksi, saya nggak percaya. Kalau yang itu sudah jelas ya. Pada saat Pak Kalau Nasdem Tejo Edi diganti oleh Pak Luhut, tidak ada reaksi. Tidak ada, tetap maksud mendukung saya pemerintah kalau 100%. kalau Ini perlu dicatat. kalau Tidak boleh klaim. ini juga saya tolong dicatat Pak John. Kalau 1 dikurangi masih nggak apa-apa. Tapi kalau masih 1 lagi yang harus dikurangi Nasdem, menurut saya beda lagi. Itu pendapat Gerindra, bukan pendapat Nasdem. Ya, kita lihat. Mudah-mudahan pendapat juga Gerindra. Karena apa? Terkait dengan kabinet itu sepenuhnya dari versi Nasdem dan cara berpikir Nasdem kalau adalah domain presiden. Kami tidak menyentuh itu. Kalau domain presidennya itu kan sifat penentuannya terletak di dalam kekuasaan presiden. Yang kita bicarakan ketika efeknya itu secara politik menimbulkan konsekuensi terhadap partai. Itu mungkin PDI Perjuangan menengahi ini. Iya. Kalau kita lihat dari penjelasan dari teman-teman dari Bung Ferry sampaikan, itu sebenarnya membenarkan ya apa yang tadi saya katakan tadi bahwa ini di dalam konteks politik Indonesia ini nggak ada oposisi, nggak ada sulit untuk kita katakan ada oposisi dan partai pemerintah dan ada yang benar-benar melakukan oposisi permanen gitu. Nah betul ada yang berada di luar pemerintahan seperti apa yang dulu oleh PDI Perjuangan dan sekarang teman-teman Gerindra gitu. Sehingga apa yang dulu selalu dikemukakan oleh para ilmuwan, para pengamat bahwa seolah ada oposisi dan partai pemerintah, itu dari awal saya tidak pernah yakin dengan itu. Nah, dan itu terbukti sekarang. Yang terjadi sekarang ini adalah bagaimana proses politik, dinamika politik yang akan terjadi di parlemen gitu. Jadi tetap di parlemen, lebih parlemen. heavy-nya di parlemen. Dinamika politik yang di parlemen. Dinamika politik di eksekutif, kalau kita lihat di dalam komposisi ini dengan afiliasi Golkar ke pemerintah, ke pemerintahan Jokowi JK. Nah sebenarnya kalau dari representasi figur kan sebenarnya sudah ada di sana. Sudah ada Pak JK sebagai wakil presiden, sudah ada Pak Luhut, sudah ada Nusron Wahid di BNP 2 TKI. Jadi sebenarnya sudah ada representasi figur itu sudah ada. Nah, tinggal bagaimana memaksimalkan itu. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Kang Gunggun tadi gitu. Nah, sekarang Golkar itu kan membutuhkan apa? Legitimasi afiliasi sebenarnya. Itu satu poin. Nah, dan kemudian bagaimana dinamika politik di parlemen itu dikelola dengan lebih efektif. Sebenarnya ini suatu ya untuk keseluruhan. Ini sebenarnya baik untuk perpolitikan di Indonesia gitu. Sehingga kemudian yang harus diperhatikan adalah kritis terhadap berbagai macam program yang dijalankan oleh pemerintah. Karena pemerintah ini ada presiden dan menteri-menteri gitu. Nah, apakah konsisten atau tidak dengan platform politik nawacita itu gitu, misalnya. Nah, itu yang lebih saya mengkhawatirkan. Betul. Seperti yang saya sampaikan, pemerintahan ini sekarang punya kecenderungan meninggalkan nawacita. Ini pandangan saya. Dan kemudian itu kan akan berdampak kepada pandangan PDI Perjuangan misalkan di dalam terhadap kemudian masuknya partai-partai teman-teman dari PAN dan Partai Golkar. Apakah ini kemudian makin membuat jauh atau makin membuat dekat? Itu menjadi pertimbangan ideologis dari PDI Perjuangan. Pak Jokowi akan berpaling dari PDIP sebagai partai pengusung dengan masuknya partai-partai lain ini? Kalau menurut saya nggak sampai sejauh itu. Tetapi secara ideologi tadi bisa menyebabkan kerenggangan itu terjadi. Secara keterampilan politik, taktik politik itu juga bisa. Ketika kemudian ada konsekuensi yang ditimbulkan karena keputusan dari hak prerogatif presiden dalam penentuan kabinet itu. Kalau kami ya menerima secara terbuka keinginan Golkar mendukung presiden, karena memang dari pengamatan kami visi kesejahteraan Golkar itu sejalan dengan gerakan perubahan restorasi Indonesia yang diinginkan oleh Nasdem 2045. Jadi kami membuka peluang itu karena kami akan bersinergi dan bertemu pada titik simpul yang sama. Itu yang kami buka, bukan pertimbangan taktis, pragmatis seperti yang kursi-kursi seperti yang dibahas hari ini. Bukan itu platform kami. Bukan. Pandangan elit kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan itu. Tetapi masyarakat menganggap sekarang yang tadi saya sampaikan juga makin membuat sekarang jarak logika elit dengan rakyat itu menganga. Karena
ternyata tindakan para elit yang terwakili oleh partai politik itu kemudian tidak mencerminkan apa yang sebenarnya sekarang dirasakan oleh masyarakat di bawah itu. Nah, sebenarnya kutub rakyat ini juga sebenarnya sekarang terbuka untuk didekati oleh partai politik yang kemudian apakah mau lebih ikut ke logika elit yang sekarang makin dirasakan menjauh atau kita bersekutu dengan rakyat. Karena itulah sebenarnya sejatinya koalisi partai politik dengan masyarakat. Pan dulu. Kalau bukan kursi, apakah kemudian di parlemen, tadi kata Bung Ferry, kami tetap mendukung. Kalau pemerintahnya keliru, kami akan tetap kritis. Apakah PAN juga memilih jalan itu? Oh tentu, karena itu adalah mandat yang diberikan oleh konstituen kita. Ya, pada saat kita melihat bahwa ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, tidak pro pertumbuhan, tentu akan kita kritisi. Tetapi kita saat ini sangat konsekuen ya. Pertama, kita tidak terikat dengan adanya hubungan afiliasi dengan pemerintah. Pada saat timbangan kekuatan suara di DPR itu masih mengarah kepada KMP, kita mengambil inisiatif untuk bergabung ke pemerintah sehingga timbangan ini kemudian menjadi berubah. Nah, kemudian kita juga sampaikan kepada eksekutif kita di seluruh daerah di Indonesia, kalian adalah ujung tombak dari penyerapan anggaran. Pemerintah membutuhkan penyerapan anggaran yang terakselerasi. Lakukan itu. Jadi ini adalah bentuk wujud daripada dukungan kita kepada program-program pemerintah. Ketika kita ada di koalisi yang benar-benar berbeda daripada koalisi pemerintah, mungkin perasaan kita lebih ringan mengkritik pemerintah. Apakah ketika bergabung perasaan itu tetap seperti itu? Oh, kita tetap memberikan kritikan. Misalkan saja pada saat pembahasan undang-undang tax amnesty, kita sampaikan bahwa jangan sampai kita memberikan blanket amnesty yang begitu luas, tetapi apa yang kita terima, misalkan saja hanya penerimaan negara 40 triliun. Tidak seimbang. Nah itu kita berikan kritikan seperti itu. Tadi yang sampaikan Bung Ferry juga mengenai PMN. Kita juga menolak pada saat itu PMN karena kami merasa bahwa pada saat masih di KMP. Pada saat kita masih enggak pada saat sudah, dan kita sudah sampaikan di situ bahwa ada cara lain bagi BUMN itu untuk meningkatkan permodalannya, untuk meningkatkan pendanaannya. Kalau sikap tetap kritis jalan, ya, Mas Latif ya, jika sikap kritis tidak saja KMP. Kami pun mengambil sikap kritis di parlemen pada saat pembahasan APBN. Bukan hanya Gerindra dan PAN yang memberikan catatan terkait dengan PMN. Nasdem juga memberikan catatan. Bahkan lebih seru lagi. Nasdem satu-satunya yang menolak dana aspirasi. Walaupun sudah dianggarkan oleh pemerintah. Dan akhirnya dicoret. Metode-metode itu. Dan itulah sikap konsekuen dan implementasi dari gerakan perubahan yang kami bawa di parlemen. Baik. Untuk bangsa dan negara. Iya. Kalau bukan kursi, lalu kemudian di parlemen ternyata bebas mengkritik, ngapain gabung ya, Cek ya? Cepopong ya, mau bicara realitas saja. Orang lain yang eksternal Golkar mau ngomong sejuta macam gaya mangga. Tapi harus diketahui, sudah ada di koran di mana-mana bahwa Golkar sekarang, ya kan, ketua umum itu bukan segala-galanya sekarang mah. Karena ada Dewan Pembina. Jadi rada-rada ke orde baru yang bagusnya tapi kan? Benar. Ya kan? Ada Dewan Pembina sekarang itu. Jadi tidak bisa seenaknya ketua umum. Dalam arti kata, apapun nanti urusannya dengan pemerintah, tentu harus dikonsultasikan dulu dengan Dewan Pembina. Betul tidak, Happy? Betul. Ya, dan hasil Munaslup kemarin Dewan Pembina harus didengar. Yuk akhirnya sampai kereta kuda. Semakin merapat ke